merasa kesakitan? Aduh, iya kak, dari kemarin perutku sakit sekali. Aku kemarin membeli jajan dan sampai rumah aku langsung memakan jajanan itu. Aku lupa cuci tangan dan dari kemarin aku sudah BAB 3 kali karena perutku sakit sekali. Wah, kalau itu namanya diare Kumi, karena kamu tidak menjaga kebersihan sebelum kamu makan. Diare itu apa kak? Sini kakak jelasin kalau kamu belum tahu. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat puasa kan? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu diare dan bagaimana sih cara mencegahnya. Namun sebelum itu, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Desbi Dwi Fitriana atau bisa dipanggil Kak Desbi. Nah, kakak ini dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kakak akan menjelaskan diare. Diare adalah keluhan buang air besar akibat kontaminasi virus, bakteri, atau parasit di sistem pencernaan tubuh. Kondisi ini ditandai dengan BAB encer yang berlangsung 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Perlu diketahui, diare adalah salah satu gangguan kesehatan yang banyak menyerang bayi dan anak-anak seperti Kumi tadi. Meskipun gejala yang dirasakan akibat diare umumnya ringan dan banyak kasus diare dapat sembuh dengan sendirinya, namun kondisi ini tidak bisa dianggap remeh karena beresiko menyebabkan komplikasi yang lebih berbahaya lagi. Berdasarkan durasinya, diare dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama diare akut, yang kedua diare persisten, dan yang ketiga diare kronis. Yang pertama diare akut. Diare akut adalah jenis diare yang terjadi secara tiba-tiba dan umumnya berlangsung selama 3 hari hingga 1 minggu. Penyebab utama diare akut adalah infeksi virus atau patogen lainnya di saluran pencernaan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus dan bakteri. Yang kedua, diare persisten. Diare persisten adalah gangguan sistem pencernaan yang membuat penderitanya buang air besar secara terus-menerus dan dapat berlangsung sekitar 2 hingga 4 minggu. Diare persisten ini disebabkan oleh patogen berbeda dari penyebab diare akut. Yang ketiga, diare kronis. Diare kronis tergolong jenis diare yang paling lama durasinya karena berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Berbeda dengan jenis diare lainnya, diare kronis ini biasanya disebabkan oleh alergi, efek samping obat-obatan, hingga kondisi medis tertentu. Nah, apa sih tanda dan gejala jika kita terkena diare? Ada 6 tanda dan gejala jika kita terkena diare. Seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama adalah BAB dengan tekstur encer lebih dari 4 kali sehari. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, demam. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, tidak nafsu makan. Dan yang keenam, dehidrasi. Diare disebabkan oleh kuman yang masuk ke perut. Jika kita tidak menjaga kebersihan dengan hati-hati, kita bisa sakit diare. Ingat ya, kuman dan bakteri itu ada di mana-mana loh. Tubuhnya yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata. Kuman ada di benda-benda yang kita sentuh, misalnya saat kita bermain atau setelah kita melakukan kegiatan lainnya. Kuman dan bakteri itu akan menempel di tangan kita.
lalu pindah ke makanan yang kita makan, lalu pindah ke mata, atau lalu pindah ke hidung yang kita sentuh. Ataupun bisa pindah ke orang lain saat kita bersalaman. Di telapak tangan kita terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman dan bakteri ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit saja loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan kita. Nah, kuman dan bakteri itulah yang bisa menyebabkan kita sakit diare. Namun tenang saja, diare dapat diobati kok. Pengobatan utama diare adalah mencegah dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi secara normal. Untuk pencegahannya, penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selanjutnya, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air, seperti contohnya masakan sup atau makanan lunak agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Minumlah suplemen makanan seperti probiotik yang mengandung Lactobacillus acidophilus untuk mempercepat penyembuhan diare, terutama diare akibat efek samping antibiotik. Jangan mengkonsumsi yogurt bila menderita intoleransi laktosa. Kenapa? Karena yogurt terbuat dari susu. Hindari konsumsi makanan tinggi lemak, berserat, atau makanan pedas. Nah ini nih, jadi kita nggak boleh makan makanan pedas dulu ya. Atau bisa mengkonsumsi obat anti diare dan bisa didapatkan di apotek atau toko obat lainnya. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Gampang ke teman-teman. Caranya yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Ada berbagai jenis sabun yang bisa kita pakai. Sabun membantu membersihkan lemak dan kotoran, kuman dan bakteri yang tidak terlihat di tangan kita. Dengan hilangnya kotoran, hilang juga kuman-kuman dan bakteri yang ada di dalamnya. Nah, kapan sih kita harus cuci tangan menggunakan sabun? Ada 6 waktu penting yang harus kita ingat. Nah, ini kakak punya gambarnya. Kapan kita harus mencuci tangan? Yang pertama, sebelum kita makan. Yang kedua, sesudah buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga, setelah batuk atau bersin. Yang keempat, setelah memegang sampah. Yang kelima, setelah memegang uang. Dan yang keenam, setelah kita memegang hewan, menyentuh hewan, dan setelah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan pakai sabun itu harus menyeluruh ke sela-sela jari loh teman-teman. Tidak hanya di bagian telapak tangan saja. Sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Untuk lebih jelasnya, mari kakak ajari cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok 2 telapak tangan, gosok punggung tangan kiri.
penjelasan materi dari kakak ya. Kita harus menjaga kebersihan diri kita, terutama dengan menjaga kebersihan tangan. Karena di tangan ada banyak sekali virus dan bakteri tidak terlihat yang menempel di telapak tangan dan di sela-sela jari kita. Jika kita tidak menjaga kebersihan tangan, maka kita bisa mengalami gangguan pencernaan seperti diare, seperti yang dialami Kumi tadi. Jadi, mulai sekarang biasakan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Dan ingat, ada 6 cara berurutan dalam mencuci tangan seperti yang sudah kakak ajari tadi. Nah, gimana Kumi? Kamu sudah paham belum tentang diare yang sudah kakak jelaskan tadi? Oh, jadi gitu ya kak, penjelasan tentang diare tadi. Mulai sekarang, aku akan menjaga kebersihan dulu sebelum makan dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang sudah kakak ajarkan tadi. Iya Kumi, mencuci tangan itu sangat penting loh sebelum kita makan, karena mencuci tangan bisa menghilangkan kuman dan bakteri yang menempel di tangan kita. Oke kak, terima kasih sudah dijelaskan dan sudah diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke Kumi, sama-sama.